Hari ini kita akan belajar indeks, ya. Indeks membandingkan dua angka yang sama, membandingkan dua angka dari satu pengukuran pada periode yang berbeda, gitu ya. Tujuan menggunakan indeks, kita ingin membandingkan, mengamati perubahan, ya. Apakah kondisi saat ini bertambah atau berkurang dibandingkan periode sebelumnya. Ini angka indeks, intinya dia membandingkan kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Itu penekanannya, ya, penekanannya pada perbandingan kegiatan yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, kegiatan yang sama ini, ya contohnya bisa kita membandingkan produksi atau ekspor atau hasil penjualan atau jumlah uang yang beredar, banyak. Termasuk nilai teman-teman, apakah UTS-nya lebih baik dibandingkan UAS, gitu ya. Bisa pakai indeks, dibandingkan secara langsung. Di BPS ada banyak bentuk indeks, ya. Ada indeks harga, ada indeks harga konsumen, ada indeks, kalau yang terkenal ke indeks harga konsumen, nanti larinya ke inflasi. Kemudian di produksi itu ada juga indeks produksi, ya. Oke, jadi kalau teman-teman pengen tahu indeks apa saja yang ada di BPS, silahkan searching di website BPS, ada di Sirusa kalau pengen tahu, ya. sirusa.bps.go.id. Nah, di sana dibahas apa itu indeks harga konsumen yang biasa dirilis tiap bulan, jadi inflasi, mengamati perkembangan harga menurut komoditas tertentu. Oke. Kemudian, halo. Oke, sekarang angka indeks, ya, angka yang diadakan agar dapat dipakai dalam perbandingan antar kegiatan yang sama selama dua waktu yang berbeda, ini pengulangan. Nah, kenapa sih kita ingin menggunakan angka indeks? Ya, ini kita menyederhanakan. Salah satu fungsi statistik itu kan membuat penyederhanaan dari beberapa case yang kompleks. Nah, dengan indeks ini kita memperoleh satu nilai yang bisa menggambarkan perubahan, ya, menggambarkan perkembangan. Ada dua jenis indeks. Yang pertama indeks sederhana. Halo? Ya, kembali, Pak. Ya, suaranya terganggu, ya? Pak. Kira-kira kenapa, ya? Dua suara. Mungkin suara yang suara bisa dimatikan. Oke, bentar. Tes. Sudah, Pak. Oke. Wah, jangan-jangan laptop saya ada penunggunya, ya. Suara saya berubah. Biasanya merdu, kok sekarang jadi kayak robot. Aduh, repot nih. Oke, saya lanjut. Ya. Diulang bahwa angka indeks ada dua, ya. Pertama yang sederhana, yang kedua komposit. Kalau indeks sederhana mengukur perubahan relatif dari sebuah variabel. Tapi kalau indeks komposit mengukur perubahan relatif dari sekelompok variabel. Kalau di BPS, contoh indeks komposit itu adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia dibangun dari 3 dimensi. Ada dimensi kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup. Ada dimensi pendidikan, diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dan ada dimensi ekonomi, diukur dengan
pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nah, dari 3 variabel tadi, 3 dimensi tadi diramu jadi satu, membentuk indeks komposit yang disebut dengan indeks pembangunan manusia. Tapi kalau indeks sederhana, ya variabel yang diukur satu, itu hanya membandingkan satu variabel aja gitu, cuma berbeda waktunya. Ya, sementara indeks komposit bisa dalam waktu yang sama, tapi dia kumpulan dari beberapa variabel yang diukur. Yang kita ukur adalah perubahan relatifnya. Nah, di sini menurut OECD ya, indeks komposit merupakan kumpulan indikator yang tidak memiliki unit pengukuran. Kumpulan indikator tersebut akan menghasilkan suatu angka yang meringkas permasalahan yang kadang sulit dipecahkan dalam bidang yang luas, seperti lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Jadi, dengan indeks komposit ini, misalkan begini, kalau teman-teman buka, saya tunjukkan ya, supaya lebih clear ya. Kita coba buka, atau teman-teman buka website BPS, bps.go.id. Tadi ya, jaringannya juga kurang bagus nih. Jadi di indeks pembangunan manusia itu ada indeks harapan hidup, ada indeks rata-rata lama sekolah, ada indeks harapan lama sekolah, dan indeks pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nah, sekarang coba saya tunjukkan di website sini. Ini website BPS. Oke, IPM itu ada di mana? Di kependudukan. Ini ada indeks pembangunan manusia. Ini salah satu contoh indeks komposit. Ya. Nah, ini ada rata-rata lama sekolah, kemudian harapan lama sekolah, ada pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Contoh nih, indeks manusia menurut provinsi. Nah, seperti ini gambarannya. Di Aceh, tahun 2018 71,19, tahun 2019 71,90, tahun 2020 71,99. Artinya secara perubahan indeks pembangunan manusia di Aceh mengalami peningkatan. Gitu. Nah, peningkatannya yang mana? Dimensi mana yang banyak meningkat dibandingkan lagi dari sisi variabel pembentuknya. Misalkan kita buka bagaimana rata-rata lama sekolah di sana. Nah, rata-rata lama sekolah di Aceh itu 9,18 tahun 2019, naik menjadi 9,33 tahun pada tahun 2020. Nah, ini baru besaran absolutnya. Ketika dibuat indeks, dia akan dibandingkan dengan nilai minimum maksimum untuk rata-rata lama sekolah. Nah, rata-rata lama sekolah ini nilai minimumnya 0, kemudian nilai maksimumnya 15 tahun ya. Oke. Jadi ketika teman-teman ingin tahu tentang indeks komposit, ya silakan buka aja website BPS. Di sini ada konsep, ya, ada metodologi. Nah, di sini di metodologi ada batasannya tuh. Di sini ada ini angka harapan hidup, ini harapan lama sekolah, ini pengeluaran, dikasih LEN dia. Ini tabel indikator yang dihasilkan, ini publikasi yang ada ya. Kalau teman-teman coba klik publikasi tahun 2019, nanti di dalamnya ada metodologinya. Ada metodologi di dalamnya. Angka rata-rata lama sekolah yang 9 tahun tadi, kalau dibuat indeks seperti apa? Itu harus dikurangi dengan
nilai minimum dan maksimumnya. Jadi diposisikan. Kalau yang minimum itu 0, yang maksimum itu 100, maka angka 9 itu ada di posisi mana gitu. Sorry teman-teman, kalau ada suaranya yang kurang jelas, langsung dikasih feedback ya, supaya saya sesuaikan. Ya, jadi ini publikasinya. Tuh, di belakang ada cara menghitungnya. Nah, ini nilai minimum maksimumnya. Ya. Jadi rata-rata lama sekolah, tadi saya sampaikan minimumnya 0, maksimumnya 15. Tapi kalau harapan lama sekolah, minimumnya 0, 18. Jadi ketika teman-teman mau memposisikan angka 9,3, itu ada di posisi berapa, caranya gimana? Caranya tuh 9,3 dikurangi 0, dikurangi minimum. Ini nih. Ya nih, rata-rata lama sekolah, dikurangi rata-rata lama sekolah minimum itu 0, maksimum kurang minimum 15 kurang 0. Jadi 9, coba tolong dibantu, 9,3 tahun itu, ya 9,3 tahun itu akan terletak di berapa? Kalau maksimumnya ada di 15. Nah, ada di posisi 62. Jadi indeks untuk rata-rata lama sekolah yang besarnya 9,3 tahun di Aceh tadi, kalau diposisikan di antara 0 dan 100, itu ada di posisi 62. Berarti lebih dari angka 50 sedikit. 12 poin dari angka 50. Nah, itu contoh indeks komposit. Ya. Nah, sekarang kita belajar dulu dari yang sederhana. Dari yang sederhana, seperti apa? Kita belajar indeks sederhana itu. Oke. Sehingga kelebihan penggunaan indeks menurut OECD, pertama merangkum masalah. Kalau tadi kita ukur 3 dimensi waktu menghitung indeks pembangunan manusia, begitu muncul satu angka IPM, dan kita bandingkan dengan periode sebelumnya, kita bisa tahu bahwa pembangunan manusia di Aceh mengalami peningkatan. Setelah disederhanakan, tentu akan menjadi mudah untuk ditafsirkan. Kita bisa mengamati indeks komposit tadi berdasarkan komponen pembentuknya. Mana yang masih bermasalah, mana yang penambahannya paling sedikit. Ya. Kemudian ini mengurangi ukuran dari serangkaian indikator serta merangkum informasi yang dasar. Ini menurut OECD. Nah, bagaimana membentuk indeks? Tahapan membentuk indeks itu nggak langsung jadi. Tentu ini dalam konteks indeks yang komposit ya, bukan indeks yang sederhana. Yang pertama, menentukan kerangka teoritisnya. Harus ada tuh definisi konsep dan menentukan sub-sub kelompoknya. Yang kedua, memilih variabel. Variabel yang kayak tadi, di mengukur indeks pembangunan manusia, variabelnya ada 4 ya. Angka harapan hidup, rata lama sekolah, harapan lama sekolah, sama pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nah, itu dipilih, bukan berarti ujuk-ujuk ada gitu. Dipilih variabel yang paling penting dan paling berhubungan dengan pembangunan manusia itu apa saja. Ini mengacu ke teorinya. Kemudian melakukan imputasi data kalau ada data kosong, data yang missing. Kemudian melakukan normalisasi data, menggunakan analisis multivariat. Dari analisis multivariat ini juga bisa diperoleh pembobot kalau menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA. Kemudian ditransformasi. Nah, ini bagian dari tahapan-tahapan. Untuk teman-teman sementara cukup tahu dulu ya. Nanti untuk pemahaman lebih lanjut tentang pembentukan indeks komposit itu pada saat belajar statistik multivariat, terutama di pembahasan analisis faktor dan prinsipal komponen analisis untuk menghasilkan pembobot ini, sehingga akan terbentuk sebuah indeks. Oke, yang berikutnya adalah dalam membuat indeks kita ada rujukan dua waktu sekarang, waktu pengamatan dengan waktu di tahun dasar. Nah, kita simpulkan ya,
kita berikan simpul kalau P0 berarti ini merujuk kepada tahun dasar atau tahun yang dibandingkan. Sementara yang sekarang, current period, kita tulisnya PT. Ini kalau price, kalau harga. Kalau yang diukur indeksnya adalah produksi, kuantumnya pakai Q. Q0 dan QT. Yang pasti indeks 0 dan indeks T itu menunjukkan tahun dasar dan tahun berjalan atau current period untuk T-nya. Ya. Kemudian dilihat dari yang dijadikan dasar dalam menyusun indeks, maka ada dua macam indeks. Yang pertama, indeks dengan periode dasar tetap. Ada juga indeks dengan periode dasar yang berubah. Jadi penyebutnya ada yang tetap, ada yang berubah. Kalau penyebutnya tetap, case yang pertama. Tapi kalau penyebutnya berubah-ubah, nah itu disebutnya indeks berantai. Kemudian dari jenisnya, indeks itu ada indeks harga, ada indeks produksi, ada indeks nilai. Indeks produksi disebut juga kuantum ya. Jadi kalau indeks harga ya dibandingkan harganya. Kalau indeks produksi yang dibandingkan adalah produksinya atau kuantumnya. Dan kalau indeks nilai yang dibandingkan adalah nilainya. Jadi ini teman-teman harus jeli ketika mengidentifikasi angka indeks apa yang mau kita hasilkan. Apakah indeks harga, indeks produksi, atau indeks nilai. Kalau dari sisi cara perhitungannya, maka ada indeks sederhana, ada indeks agregat. Kalau agregat itu berarti dijumlahkan dulu baru dibandingkan. Indeks agregat sendiri ada yang tertimbang, ada yang tidak tertimbang. Oke. Sekarang indeks sederhana, ya contohnya dia hanya membandingkan current dibandingkan tahun dasar. Ini contoh untuk indeks upah ya. Perhatikan di situ. Berdasarkan statistik Kanada pada tahun 95, rata-rata upah pekerja adalah 20,828 dolar per tahun, 20.000 ya. 20.828 dolar per tahun. Pada tahun 2001 menjadi 24.165. Kalau kita bicara perbandingan, kita bisa saja kita kurangi 24.165 dikurangi 20.828. Pertambahan upahnya sekian gitu loh. Nah, dengan indeks, kita langsung bandingkan rata-rata upah pada tahun 2001 dibandingkan rata-rata upah pada tahun 95. Jadi di sini 95-nya sebagai tahun dasar dan tahun 2001-nya sebagai current, tahun berjalan. Nah, diperolehlah 116%. Ya, 116%. Kalau teman-teman membacanya 116, maka kita katakan bahwa rata-rata upah pada tahun 2001 meningkat 116% kali ya rata-rata upah di tahun 95 gitu loh. Tapi kalau mau kita bicara penambahannya saja atau kenaikan upahnya saja, berarti kita sebut yang angka 16-nya. Dari mana? 116 dikurangi 100. Terdapat kenaikan upah sebesar 16% dalam kurun waktu 6 tahun, yaitu tahun 95 sampai 2001. Jadi kita bisa menginterpretasikan indeks ini dengan dua cara. Yang pertama kita sebutkan bahwa kenaikan upahnya 1,16 kali, bahwa rata-rata upah tahun 2001 1,16 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah tahun 95. Yang pertama. Kalau mau kita interpretasikan kenaikannya saja, maka kita katakan bahwa kenaikan rata-rata upah sebesar 16% dari tahun 95 sampai ke tahun 2001. Itu. Sekarang coba teman-teman coba hitung ya. Teman-teman coba hitung benar nggak indeksnya ini. Ini rata-rata pendapatan. Hitunglah indeks rata-rata pendapatan tahun 2001 untuk setiap wilayah dengan Kanada sebagai acuan.
Kalau Kanada dijadikan acuan, nah ini perbandingannya bukan lagi perbandingan dua waktu yang berbeda, tetapi membandingkan ke wilayah tertentu di tahun yang sama, di tahun 2001. Kalau Kanada dijadikan acuan, maka Kanadanya kita tetapkan indeksnya 100. Yang lain, gitu ya, yang lain tinggal dibandingkan aja. Contoh di Nova Scotia, itu rata-rata pendapatannya lebih rendah dibandingkan Kanada. Karena lebih rendah, angka indeksnya di bawah 100. Kalau rata-rata upahnya lebih tinggi dari Kanada, maka indeksnya akan lebih dari 100. Sesimpel itu pelajaran indeks. Kalau pas 100 berarti tidak ada perubahan. Ya. Oke. Sehingga rumus indeks sederhana hanya membandingkan dua variabel, satu variabel dalam waktu yang berbeda. PT bagi P0 kali 100. Kalau ini indeks harga. Kalau indeks produksi atau indeks kuantum, Q-nya ini kuantum di tahun ke T dibagi kuantum pada tahun dasar kali 100. Kalau indeks value gimana? Ya boleh diganti V, VT dibagi V0 kali 100. Jadi teman-teman kalau membaca penjelasannya nggak usah bingung-bingung. Ini indeks T terhadap 0, berarti T-nya yang jadi pembilang, 0 jadi penyebut. Indeks produksi, berarti I, T,0, karena produksi di sini produksinya yang kita bandingkan. Nah sekarang teman-teman coba hitung berapa indeks harga. Ini kalau indeks harga 90 jadi acuan. Bagaimana kalau tahun 85 yang jadi acuan? Bagaimana kalau 91 jadi acuan? Silakan ini di copy paste ke Excel. Teman-teman coba hitung. Praktek menghitung indeks sederhana. Perhatikan tahun dasarnya ya. Oke, saya berikan waktu 10 menit. Silakan. Ya, terima kasih Pak Melina. Jangan ditutup dulu. Nah, teman-teman ketika membaca hasil indeks ini, perhitungannya memang dibandingkan terhadap tahun dasar. Tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa membandingkan dua indeks sekaligus. Misalkan gini, ketika tahun dasar 1985 yang jadi patokan, bagaimana perkembangan indeks harga tahun 91 ke 92? Gimana, Famelina? Halo? Dari 91 ke 92 ya, Pak? 91 ke 92. Kenaikan. Berapa kenaikannya? Kenaikannya berarti 8 kurangi 2, 6, Pak. 6, ya. Jadi naik 6%. Ya, indeks harganya naik 6% dibandingkan 6% 1991 gitu. Terhadap tahun 1991 di tahun 1985. Iya. Karena sudah sama-sama dibagi dengan tahun dasar di tahun 85. Ya. Tapi ketika coba sekarang Famelina perhatikan di indeks harga ketika tahun dasarnya tahun 90. Beda nggak perubahannya? Dari 190 ke 115. Dari 110 ke 115. Dari apa, Pak? Ketika tahun dasarnya diganti ke tahun 85. Beda, Pak. Oh, sorry, ke tahun 90 ya. 1991 terhadap 1992 di indeks 1990 sama 1985 berbeda. Kenapa berbeda? Karena tahun dasarnya yang jadi pembagi ya. Itu ketika dia berubah, nanti indeksnya juga berubah. Tapi secara kesimpulan sebenarnya indeks harga di tahun 92 tetap akan lebih tinggi dibandingkan indeks harga tahun 91. Iya. Itu ya. Oke, silakan di close, Pak Melinda.
Ya, untuk indeks sederhana menurut saya nggak terlalu susah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ada rumus rata-rata sederhana indeks harga. Di sini cara membaca ini sigma PT bagi P0 kali 100. Jadi ini dibagi dulu ya, dibagi dulu baru dijumlahkan. Maksudnya ke datanya seperti ini. Misalkan gini, kita punya beberapa item komoditas ya. Beberapa komoditas ada roti tawar, ada telur, dengan masing-masing satuan yang berbeda. Oke, kemudian harganya, ini harga tahun 95 dengan dolar, seperti ini. Pada tahun 2005 seperti ini. Nah, kalau indeks sederhana ini, ya indeks sederhana harga 2005 dibandingkan 195, berarti 257,1. Kan 1,98 dibagi 0,77. Sementara untuk yang telur, ternyata indeksnya 99,5. Nah, kalau pertanyaannya gini, berapa perubahannya? Bagaimana perubahan harga seluruh komoditas dari tahun 95 ke 2005? Oke. Nah, di sini dengan rata-rata sederhana indeks harga, kita jumlahkan semua indeksnya, kemudian kita bagi 6. Ternyata dapatnya 150. Artinya secara rata-rata harga-harga mengalami kenaikan sebesar 50% dari tahun 95 sampai 2005. Paham ya? Jadi ini hanya rata-rata sederhana aja. Nah, bisa juga ketika kita membandingkan yang kayak begini nih, membandingkan harga dari beberapa komoditas, kita menggunakan indeks agregat. Indeks agregat sederhana diperoleh dengan cara menjumlahkan harga ya, bukan indeks-indeksnya pada kedua periode. Kalau rumusnya tak tertimbang, langsung sigma PT bagi sigma P0 kali 100. Tapi kalau dia tertimbang, nanti di sini ada pembobotnya, ada pengalinya dulu. Sekarang berdasarkan contoh, pada contoh 4, hitunglah indeks agregat untuk bahan-bahan makanan. Yang ini tadi. Nah, kalau ini kita jumlahkan dulu sigma PT. Contoh 4. Ya. Sigma PT-nya berapa? Kemudian sigma P0-nya berapa? PT itu yang ini ya. Ini sigmanya nih. Sigmanya itu yang 13,24. Sigma itu jumlah. Kemudian P0-nya adalah 10,94. Jadi sebelum kita ngitung saja kita udah tahu bahwa indeksnya bakal lebih dari 100 gitu ya. 13,24 dibagi 10,94. 121. Jadi menurut indeks agregat, ya, indeks agregat sederhana, kata-kata agregat itu merujuk kepada penjumlahan, menjumlahkan dulu. Bahwa secara agregat rata-rata harga bahan makanan mengalami kenaikan 21% dalam 10 tahun dari 95 ke 2005. Oke. Jadi kalau agregat teman-teman jumlahkan dulu. Kalau rata-rata sederhana di indeksnya dihitung dulu baru dirata-ratakan. Nah, di sini indeks agregat pasti dipengaruhi oleh satuan. Karena itu indeks ini tidak sering digunakan ya. Hasilnya jauh beda ketika kita menggunakan satuan yang, coba lihat dari contoh, nilai indeksnya akan jauh berbeda jika kita menggunakan satuan yang berbeda. Misalkan untuk harga apel itu dalam ton, bukan dalam kilogram.
Untuk kedua periode, nilai kopi sekitar 40% dari total indeks, sehingga perubahan pada harga kopi itu akan menggerakkan indeks tersebut lebih besar daripada barang lainnya. Nah, jadi dengan kasus seperti ini, maka indeks agregat itu butuh pembobot supaya case-case yang mendominasi keseluruhan indeks itu akan dikoreksi oleh pembobotnya. Nah, indeks agregat tertimbang macamnya ada banyak. Ini di buku Jeff Supranto juga dijelaskan, ada Las Perez, ada Pace, kemudian ada Fisher, Drobis, sama Marshall Edgeworth. Nanti coba kita lihat pembedanya apa. Indeks Las Perez ini menggunakan kuantitas periode acuan sebagai bobot. Yang mana yang dimaksud bobot? Ini teman-teman yang ini kan ada sama nih. Tadinya kan rumusnya PT per P0 ya. Nah, kalau Las Perez pembobotnya itu adalah kuantitas tapi di tahun dasar, di tahun acuan, maka jadi Q0. Kalau dia indeks produksi, kalau indeks produksi itu kan Q ya, kita bagi Q0. Nah, di situ dia menggunakan P0 sama P0 untuk menjadi ininya, pembobotnya. Oke. Kemudian kalau indeks Pace di sini menggunakan kuantitas periode sekarang. Ya. Di sini kelihatan nih, QT dengan QT, ini yang sama, jadi pembobot nih. Kemudian rumus indeks produksinya menjadi pengalinya PT dengan PT. Oke. Sementara untuk Fisher dan Drobis, dia menggabungkan. Jadi indeks Fisher itu Las Perez dikalikan fase diakarkan. Kalau Fisher dengan akar kuadrat, kalau Drobis dia separohnya, jadi dengan rata-rata aritmatik. Ya. Nah, sementara indeks Marshall Edgeworth menggunakan rata-rata produksi dari tahun dasar dan waktu sekarang. Jadi pembobotnya kuantum sekarang dengan tahun dasar dibagi 2. Di sini ditaruhnya. Nah, ini kesimpulannya. Untuk Las Perez yang dijadikan pembobot adalah tahun dasar. Kalau ngitung indeks harga kan PT per P0, maka pengalinya adalah kuantitas tahun dasar. Kalau menghitung indeks kuantitas, maka yang jadi pembobotan adalah harga di tahun dasar. Sementara untuk fase di sini, kalau indeks harga itu PT per P0, fase itu menggunakan kuantum tahun berjalan, sementara untuk indeks kuantitasnya menggunakan harga tahun berjalan. Fisher adalah, kalau Fisher kita bilang apa, rata-rata geometrik. Ya, rata-rata geometrik. Sementara Drobis ini rata-rata aritmatik. Sementara untuk Marshall and Edgeworth di sini pembobotnya adalah separuh dari QT ditambah Q0. Nah, setengah dibagi setengah habis, jadi hilang. Kalau dia indeks harga, pembobotnya menjadi kuantum. Kalau dia indeks kuantitas, kuantum, maka pembobotnya adalah price-nya, penny price. Nah, rata-rata indeks tertimbang untuk Las Perez jadi kayak gini. Ya, Las Perez, T terhadap 0, sigma, sama kayak tadi, PT per P0, di sini dikalikan P0 bagi sigma P0. Di mana V0 ini adalah P0 kali Q0. Kemudian rata-rata indeks harga tertimbang untuk fase, pengalinya adalah VT per VT. VT ini adalah nilai atau value. Itu perkalian antara harga dengan kuantum, price dengan kuantum. Nah, indeks rata-rata harga relatif, super N dikalikan sigma PT per P0 dikalikan 100%. Ini N banyaknya jenis barang. Mungkin teman-teman akan lebih nyaman kalau
langsung praktek kalau belajar indeks ya. Di sini. Coba kita lihat nih. Di sini contoh 6, hitunglah indeks harga Las Perez, semua jenis lah, semua jenis indeks. Yang mana tahun dasar? Tahun dasar ada 95, ini tahun 2005. Harga ini yang P, kuantitas ini yang kuantum, yang Q. Kalau nilai, harga kali kuantum. Itu nilai namanya. Ya. Ini berdasarkan komoditas, jenis komoditas. Coba lihat di sini. Tadi Les Perez itu prinsipnya apa? Dia menggunakan, kalau indeks harga, dia menggunakan kuantum tahun dasar. Maka harganya dikalikan kuantum dasar dulu. Nah, ini akan lebih nyaman kalau teman-teman langsung praktek aja. Kalau fase, ketika bicara indeks harga, maka kuantum tahun dasar sebagai pengalinya. Oke. Kemudian setelah diperoleh kan tadi rumus untuk disigmakan ya, sama-sama sigma. Berarti ini harus dijumlahkan nih. Dijumlahkan P0 Q0-nya berapa, PT Q0-nya berapa, ini jumlahnya nih. Sehingga indeks harga untuk Las Perez 555,94 dibagi 336,16. Oke, supaya pas, coba saya minta siapa nih? Biasanya di layar kedua ya. Coba, Mbak Mita bisa nggak? Mbak Mita coba copy data contoh ke-6. Ya, contoh ke-6. Langsung dipraktekkan di situ, biar teman-teman bisa, teman-teman sambil ini, sambil mencoba juga. Yang harus diingat teman-teman itu ya, karena nanti ulangannya kan bisa aja tutup buku. Ingat Les Perez itu pengalinya adalah tahun dasar. Fase pengalinya tahun berjalan. Kemudian Fisher rata-rata geometrik dari Las Perez dengan fase. Kemudian tadi siapa? Dobis, dia rata-rata aritmatika. Kalau Marshall dia pengalinya adalah separohnya. Separuh dari tahun dasar dan tahun berjalan. Hanya itu aja yang perlu diingat. Oke, silakan di-share. Ya, Pak. Sudah bisa di-share? Silakan, teman-teman yang lain langsung dicoba supaya dapat feel menghitung indeks Las Perez, fase sama Fisher. Apakah udah kelihatan, Pak? Sudah. Oke, sekarang harganya dulu dimunculkan. Harga yang awalnya, yang P0 Q0-nya. Jangan itunya dulu. Nah, itu. Yap. Oke, jadi
Ya udah. Supaya enak, sisip satu baris ya, di antara baris ketiga dan keempat. Ini, Pak. Bukan, kalau itu kolom. Ctrl Z. Jadi undo. Barisnya yang disisip, bukan kolomnya. Klik di baris keempat. Baris keempat diklik, kemudian klik kanan. Jangan digeser, mouse-nya jangan digeser ya, men-insert. Ini, Pak. Ya, udah. Oke, yang harga 95 kamu tulis P0. Tuh, P0. Ya, kuantitas 95 kamu tulis QT. Oke, kemudian, Q0. Kuantitas 95 Q0. Ya, kemudian harga 2005 PT, kuantitasnya. Harganya PT, kuantitasnya QT. Oke, sekarang kamu mau bikin last pairs. Last pairs itu butuh apa? Butuh pembobot yang sekarang kita bikin dulu indeks harga untuk last pairs ya. Oke, siapkan dulu. Klik di G3. Klik di G3. G3, yap. G3, kamu ketik di situ indeks harga last pairs. Atau indeks harga L ya. L besar. Indeks harga last pairs. Oke, sekarang butuhnya apa? Ingat tadi, kalau kita membuat indeks harga, pengalinya adalah kuantumnya. Kuantum di tahun dasar. Berarti kita butuh P0 Q0 ya. Di G4-nya ditulis P0 Q0. Ditulis dulu ininya. P0 Q0. Kemudian butuh juga ya, kita butuh PT Q0 sebelahnya. Itu dulu yang harus teman-teman ingat sebelum menghitung bahwa pembobotnya adalah kuantum tahun dasar kalau kita menghitung indeks harga last pairs. Silakan. Nah, setelah dapat silakan dihitung. P0 Q0 mana? Ya, diselesaikan ya. Silakan minta. Oke, kemudian di bawahnya tulis jumlah. Tulis di F12 jumlah ya.
biar enak. Jumlah. Oke, silakan. Udah? Maka indeks harganya gimana? Indeks harga last pairs. Tulis di bawah jumlah. Di bawah jumlah tulis indeks harga last pairs. Mana dibagi mana? Ya, 2966250 tadi dibagi 19 ya. Silahkan dipakai itu aja sama dengan. Belum dikali 100 ya, Mita? Iya, Pak. Ya, kali 100. Oke, sekarang coba hitung bagaimana indeks harga untuk fasenya. Untuk fase butuh kolom apa, Mita? Oh iya, lupa. Kalau fase gimana? Indeks harga fase dia adalah pengalinya kuantum ke T. Berarti buat lagi kolom di sampingnya. P0 QT dikalikan PT QT. Sudah? Indeks harga untuk fasenya gimana? Iya, silakan Mita. 33,40 dibagi 2960. Itu untuk fasenya, ya.
dibagi sama dengan lo. Sama dengan, ya, dibagi, diklik situ, kali 100. Drobis. Sudah? Ya, itu untuk fase ya. Sekarang indeks untuk Drobis atau Visser dulu deh, Visser dulu. Halo? Silakan Mbak Mita. Indeks untuk Drobisnya, indeks untuk Visser sama Drobis. Halo? Disconnect ya? Oke, kurang lebih gitu. Jadi teman-teman kalau udah last pairs-nya udah dapat, fase-nya udah dapat, Visser, Drobis, sama satu lagi Marshall Edgeworth-nya dapat semua. Ini cuma faktor kebiasaan aja, pembiasaan menghitung ya. Nah, berikutnya ketika kita menghitung indeks rata-rata relatif tertimbang yang ada sigma PT per P0 kali V value ya. Itu hasil seperti apa? Ya, seperti yang artinya ketika teman-teman membuka slide ini, ya slide ini asal dari mana, udah paham gitu maksud saya. Di angka-angka ini, ya angka-angka ini bisa dipahami cara mencarinya. Dari mana 38,50, dari mana 99, gitu ya. Kayak tadi cara mencarinya. Tadi yang diperoleh sama Mita, sama apa beda Mita? Last pairs-nya. Kok tadi saya lihat nggak 165 ya? Ini Mita udah live atau gimana? Maaf Pak, tadi jaringannya itu. Oh, jaringannya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Bisa di-share lagi. Mita, Ya, last pairs tadi hasilnya berapa? Tunggu Pak di-share. Maaf ya Pak. Aduh. Coba punya Mita di-share lagi. Ini, Beda Pak. tuh hasilnya. Kok bukan 165? Itu Pak, Ayo, di kira-kira harga di mana? P0-nya di mana Pak? Harga P0-nya itu. Inputnya beda, Pak. Halo? Coba dibandingkan dulu. Angka harga P0-nya beda, Pak. P0 sama PT. Yang mana? Siapa yang berbicara? Saya, Pak. Itu angkanya punya Mita sama angka di PowerPoint-nya beda, yang P0 sama PT. Yang mana? P0 sama PT. P0 sama PT. Di mana? Di PPT itu 0,77 Pak yang roti tawar, tapi di situ 0,05. Beda Oh, jauh, salah Pak. ya? Salah itunya ya? Iya, Pak. Oke, berarti salah ngutip datanya. Gitu ya?
Iya, Pak. Dibetulin, Mita. Iya, Pak. Yang data 6 kan, Pak? Ya, yang contoh 6 kan, Pak? Iya, contoh 6, betul. Coba buka dulu contoh 6-nya. Contoh 6 itu 0,77 roti tawarnya. Roti tawar 0,77, kuantitasnya 50. Kok jadi gini? Nah, yo gimana coba? Kenapa dia berubah sendiri? Ya udah, nggak apa-apa, Mita, di close dulu. Ya, di close dulu, share. Oke, makasih. Intinya gitu ya, teman-teman. Ternyata data yang di copy beda. Data yang di copy beda dengan yang di slide. Tapi secara langkah seperti itu cara ngitung last pairs dengan fase. Ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ini udah. Nah, sekarang tadi yang disampaikan ini ya, indeks rata-rata harga relatif. Ya, tinggal masing-masing indeksnya dijumlahkan, kemudian di bagian ini nggak susah. Kalau indeks nilai sederhana, teman-teman kalikan. Indeks nilai itu kan, ingat, value itu adalah perkalian antara price dengan kuantum. Jadi di sini PT kali V0, VT bagi P0, artinya PT itu sendiri, VT kali QT, P0 kali Q0. Kalau memperhatikan indeks nilai sederhana di sini, ini nggak sama dengan last pairs, nggak sama dengan fase kan ya, karena dia bergerak dua-duanya. Ya, kalau ini indeks PT dibagi P0 dikalikan QT bagi Q0 itu sama aja. Jadi indeks nilai itu akan sama dengan indeks harga dikalikan indeks kuantum. Karena rumusnya kan tinggal dipecah aja. Ya. Nah, sekarang untuk kalau misalkan ini mau dihitung indeks nilainya, bisa juga nih. Caranya gimana? Caranya indeks sederhana, indeks nilai untuk roti tawar berapa? Ya udah 0,77 bagi 1,98 dikalikan 50 dibagi 55, atau 0,77 kali 50 bagi 1,98 kali 55. Itu indeks nilai seperti itu, sederhana aja. Ya. Oke, Fishernya tinggal di rata-rata kuadratik, Dolbeschnya rata-rata aritmatik. Nah, sekarang kita masuk ke indeks berantai. Nah, seringkali tahun dasar yang dikehendaki tidak tetap atau berubah, ya, misalkan setiap 2 tahun sekali. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari indeks berantai adalah seperti ini. IT dibagi T-1, T ini adalah current, T-1 berarti periode sebelumnya. Kalau yang kita cari indeks kuantum, ya udah indeks kuantum ke T dibagi indeks kuantum ke T-1 kali 100. Nah, kalau ini bergerak terus nih, indeks berantai. Ya, tahun 1988, 392,1, 89, 447,6. Maka indeks 89,88 dibagi aja. Nah, silakan teman-teman dilengkapi nih. Dilengkapi indeks berantai untuk ekspor karet dalam 1000 ton. Silakan dicoba. Ya, ini nggak terlalu susah, cuma dibagi dengan periode sebelumnya. Silakan dicoba, nanti dimasukkan di responsi. Nah, sekarang jika diketahui indeks berantai dengan tahun dasar tertentu, kita bisa
bisa tahu tuh indeks yang lainnya ya. Ini contoh nih. Jika diketahui indeks berantai dengan tahun dasar 1 tahun sebelumnya, berarti data di bawah ini, hitunglah indeks tahun 90 sampai 94 dengan tahun dasar tetap, yaitu tahun 88. Kita punya indeks berantai gini, 89 bagi 88, 114,15. Kemudian 90 ke 89, 100,54. Oke. Maka rumus untuk menghitung angka indeks berantai dengan waktu dasar tetap adalah di sini nih. IT plus 1 T-1 akan sama dengan IT terhadap T-1 dikalikan IT plus 1 terhadap T. Jadi bolak-balik. Ya, jadi indeks 88-nya kan menjadi 100. Coba lihat di situ. Maka 89 terhadap 88 adalah 114,15. Oke, kemudian indeks 90 terhadap 89, 100,54. 90 terhadap 88, berapa? 1,1415 itu dapat dari mana? Dari sini, ya. Nih, di sini. T plus 1 terhadap T-1 akan sama dengan indeks T terhadap T-1 dikalikan indeks T plus 1 terhadap T. Jadi T-nya yang di tengah-tengah gitu loh. Ya, di sini. Jadi di sini 1,1415 dikalikan 1,0054. Jadi ini dikalikan ya. Ini kan 9089 8988. Oke. Dapat segini, 114,77. Kemudian tahun 91 terhadap 90 kan 104,27. Kemudian 91 terhadap 88, maka 91 terhadap 88 adalah 91 terhadap 9, yang nyambung ke 88 yang mana? Oke, kan ada 90 terhadap 88 nih. Ya, sehingga di sini 1,0427 yang ini ya, 1,0427, ini dibagi 100 dulu maksudnya. Kemudian dikalikan dengan 11477. Ini yang sebelumnya, karena 90 terhadap 88 adalah 114,77. Teman-teman, yang ini nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, saya coret-coret. Belum, Pak. Kalau saya membayangkannya agak susah, Pak. Agak susah. Baik. Sekarang saya buka. Saya langsung pakai angka ini ya, pakai angka 88. Ketika tahun dasarnya ketika tahun 1988 sebagai tahun dasar, maka tahun-tahun sesudahnya, misalkan tahun 1989, itu menjadi T gitu ya. Kita sudah belajar tadi bahwa indeks T terhadap 0 itu adalah, kalau ini indeks harga, berarti PT dibagi P0. Gitu ya. Nah, sekarang indeks berantai itu, saya tulis dulu, indeks berantai. Indeks berantai tadi ditulis gimana? I T terhadap T-1, kalau ini indeks harga, berarti kan PT dibagi P T-1, gitu kan ya? Dah? Sekarang, coba kita uraikan I T terhadap 0. Kita punya PT dibagi P0. Kemudian indeks
yang T min 1 terhadap 0, maka kita punya PT kurang 1 dibagi P0. Gitu? Ya. Nah, sekarang ceritanya tadi di contoh soal, kita punya serangkaian indeks. Kita punya serangkaian indeks seperti ini. Bahwa indeks 89 terhadap 88 adalah 114,15. 90 terhadap 89 adalah 100,54. Dan seterusnya. Kalau kita pilih tahun dasar tetap tahun 88, bagaimana perubahan indeks-indeks yang lainnya? Kan gitu. Nah, kita lihat di sini. Ketika indeks tahun 1988 menjadi 100, dan diketahui bahwa indeks tahun 89 terhadap 88 adalah 114,15, maka indeks 89 terhadap 88, kan 88-nya 100, kan 114,15 dibagi 100, dikalikan 100. Kita mulai dari situ dulu. Ya, ketika indeks tahun 1988 menjadi 100, maka kalau diketahui indeks 1989 terhadap 1988, ini kan gini kan ya rumusnya. 1989 dibagikan price di 1988, kan gitu awalnya. Oke. Nah, ini kita punya berapa tadi? Tolong dibantu. 114, berapa itu? 114,15. Oke. 15. Bentar. Oke, 115,14. Ya. Kebalik, Pak. 114,15. 114,15. Kebalik? Iya. Oke. 114,15. Gitu? Nah, sementara di sini sendiri kan sebenarnya harga di tahun 88 dibagi dengan harga di tahun 88 kan. Ya, sehingga di sini perbandingan harga 89 terhadap 88 tetap 114,15. Nah, sekarang dibuka lagi untuk 90 ke 89. 90 ke 89 adalah 100,54. Indeks 1990 terhadap 89. Ya, ini berarti harga di tahun 1990 dibagi harga pada 1989. Berapa dapatnya? 100,54. 100,54. Oke, pertanyaannya adalah berapa indeks untuk 90 terhadap 88? Berapa indeks 1990 terhadap 1988, kan gitu. Ya enggak? Nah, di sini berarti kan kita menghitung price di 1990 dibagikan dengan price di tahun 1988. Udah? Nah, sekarang kita coba bandingkan. Di sini ada 1988. Price 1989, saya lingkarin dengan warna yang berbeda. Nih, 89 ada nih.
Udah. Kemudian jadi kita ingin membuktikan bahwa indeks berantai itu akan sama dengan IT terhadap T-1 dikalikan IT plus 1 terhadap T. Jadi T-nya itu di tengah. Jadi kalau kita gambarkan, di sini ada T, di sini ada T plus 1, di sini ada T min 1. Maka yang dimaksudkan IT plus 1, T min 1, ya, IT, tadi apa ininya? IT plus 1, T min 1 akan sama dengan IT terhadap T min 1 dikalikan T plus 1 terhadap T. Kan gitu. Ini jadi terhadap tengah gitu. Ya. Ini kalau kita uraikan, ini kan P, T terhadap PT min 1 dikalikan PT bentar. T terhadap T1, T plus 1 dibagi PT. Ya enggak? Sehingga yang ini kan dicoret. Yang ini kan dicoret. Betul? Jadi sama dengan, ya? Halo? Ya, silakan. Siapa yang bicara? Nggak jadi, Pak, nggak jadi. Nggak jadi. Oke, sekarang gini gambarnya. Paling gampang gini. Kita punya angka, ini tahun dasar 1988. Kemudian ini 1989. Ini 1990. Kan gitu ya. Berarti sebenarnya bahwa indeks ini terhadap ini, ya, bahwa indeks 1990 terhadap 1988, gitu ya. Oke, itu akan sama dengan indeks dibalik aja 1989 per terhadap 1988, kan gitu, dikalikan indeks 90 terhadap 1989, kan gitu ya. Sehingga ini kalau diuraikan, P1989 per P1988 dikalikan P1990 dibagikan P1989. Kan ini yang dicoret. Gitu. Jadi sama gitu maksudnya. Sehingga yang di sini tuh, coba. Jadi kalau 88-nya menjadi 100, maka indeks yang 90 terhadap 88 akan sama dengan gimana? 1415 ini kan 89 terhadap 88. Jadi yang ini 90 terhadap ini 90 terhadap 89. Yang di sebelah sini 89 terhadap 88. Berarti kan kecoret 89-nya. Yang ada tinggal 89 terhadap 88. Nah, dapatlah 114,15 untuk itu ya. 114,15.
Nah, di sini 190 terhadap 88 seperti ini. Coba diuraikan ini. Ini sebenarnya ini adalah 90 per 89 dikalikan ini 90 per 88. Sehingga dapatnya 90 per 88. 90 per 89 yang ini 100,54 dikalikan yang atasnya 89 terhadap 88. Dapatlah 114,77. Sebenarnya ini penjelasan rumusnya yang tidak pas ya. Yang kita cari kan sebenarnya yang kita cari adalah 90 terhadap 88. Berarti kan IT plus 1 terhadap IT. IT plus 1 terhadap T. Ya, sehingga diperoleh sama dengan IT plus 1 T-1 dibagi IT dibagi T-1. Jadi ini menguraikannya yang nggak pas. Oke, kita ini aja, kita copy aja ini ke Excel ya, biar teman-teman nggak bingung. Berarti Yap, itu yang rumus yang utamanya itu harusnya dibagi 100 ya, Pak? Iya, dibagi 100. Oke, sambil nunggu azan, saya lepas dulu. Di sini agak pegal. Oke, teman-teman, lihat ya.
Oke, di sini di 1988 itu 189 terhadap 88, 114. Sorry, lupa pakai headset. Saya ulang. Di sini ini adalah P 1988 dibagi P 1988, kan gitu. Ya. Sehingga 89 terhadap 88 diketahui. Ini 114,15. Jadi kalau kita uraikan indeks 89 terhadap 88, kalau kita jabarkan P 89 terhadap P 88 adalah 114,15. Itu ya. Nah, sekarang yang ingin kita cari adalah indeks tahun 90 terhadap 88. Kan ini yang mau kita cari. Ya enggak? Jadi, ini kalau saya jabarkan dalam bentuk grafik, ini 88, ini 89, ini 90. Nah, kemudian tadi berdasarkan rumus indeks, kalau kita mau cari tahu yang T plus 1 terhadap T min 1, ya, 90 terhadap 88, boleh dengan cara mengalihkan P90 89 terhadap 88 dulu dikalikan dengan 90 terhadap 89, kan gitu ya. Pada saat ini diuraikan, sebelah kiri adalah 90 per P88, yang sebelah kanan ini 89 per 88, P-nya dikalikan P90 per P89. Kan ini yang dicoret. Kan gitu ceritanya. Nah, sekarang ketika kita mau mencari indeks yang mau kita cari kan 90 terhadap 88. 90 terhadap 88. Kan gitu. Berarti sebenarnya kalau ini yang kita cari, yang kita cari yang mana? 90 terhadap ini. Betul ya? 90 terhadap 88 adalah 89/8 dikalikan 90/9. Yang 90 terhadap 88 kan nggak punya kita. Kan nggak ada. Yang kita punya adalah ini, 89/88. Ya, 89/88. 89 terhadap 88 itu yang ini, 114,15. 114,15. Persen ya per 100. Makanya di slide ditulisnya 1,1415. Sekarang 90 terhadap 89 ada nggak? 90 terhadap 89 kan ini 100,54. Gitu ya, dikalikan 100, kan gitu. Maka ditulis di sebelahnya tuh 1,1415 dikalikan 1,0054. Dapatlah 114,77. Masih dikali 100 ya. Oke, dikali 100, dapatlah 114,77. Nah, ini penjelasannya, teman-teman ya. Ini bisa digambarkan seperti ini, gitu loh. Sampai di sini, jelas nggak? Atau perlu saya jelaskan satu lagi? Halo? Kalau saya mau satu lagi, Pak. Yang di atasnya. Satu lagi. Oke. Sekarang yang mana? Yang 91 terhadap 88 ya. 91 terhadap 88. Sudah punya 91 terhadap 90. Oke, sekarang kita coba mencari yang 91 terhadap 88.
berapa indeks 91 terhadap 88. Oke, saya lebih senang menggunakan alat bantu ini. Ya, ini 88. Yang kita udah punya apa? Terserah. Di sini kita punya dua pilihan, pakai yang 90 boleh, pakai yang 89 ya. Sorry. Pakai yang 89, di sini kan ada 90 ya. Ya enggak? Oke. Jadi kalau ini ya, ini mau kita jabarkan P91 terhadap P88. Gampangnya gini, yang P91-nya ngambil dari sini, ya, yang P88-nya saya ngambil dari sini. Udah, di tengah-tengahnya nih, di tengah-tengahnya saya kasih yang ini terhadap ini, P89 terhadap P88, kan udah. Sekarang 90 terhadap 89, berarti kan di sini, P90 terhadap P89. Ya, kemudian 91 terhadap P90. Pada prinsipnya ini kan saling meniadakan sebenarnya, betul nggak? Paham sampai sini? Sehingga dari sini kita peroleh 89 terhadap 88 ada nggak? Ada, yang 114,15. Ya, 114,15. 90 terhadap 89 ada nggak? Ada juga. 90 terhadap 89 itu 100,54. 91 terhadap 90 ada nggak? 91 terhadap 90 ada 104,27. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan gambar ini teman-teman bisa lebih clear hubungan antara indeks berantai dengan indeks sederhana. Kalau gitu panjang dong Pak, ya panjang. Boleh nggak langsung P8988 langsung P91 terhadap P89? Kalau ada datanya P91 terhadap 89, ada nggak P91 terhadap 89? Kebetulan nggak ada, ya harus dihitung dulu berarti gitu. Gitu. Paham nggak nih? Halo? Izin Silakan, bertanya, silakan. Pak. Ya. Itu di perkaliannya, di penyebutnya ada 100-nya itu tadi apa ya, Pak? Sebenarnya kan aslinya itu nggak ada 100, Mas. Ya, aslinya itu, ini kan dalam bentuk, kan di sini kali 100 nih. Ya, ini kan aslinya dikali 100. Ya nggak? Ini juga dikali 100 gitu loh. Oh. Ya, jadi cuman ini aja, cuman apa namanya, menyatakan dia dalam bentuk persentase. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Apakah cukup jelas penjelasan yang ini? Karena ini saya agak perlambat karena membangun logikanya itu loh. Jadi orang statistik itu banyak bermain-main di rumus. Sebenarnya A dibagi B, supaya panjang, A dibagi B-nya itu A dibagi B dikalikan misalkan C bagi D dikalikan D bagi C gitu loh. Kan sama-sama meniadakan sebenarnya. Awalnya cuma A per B. Gitu. Ya, jadi yang tadi, silakan. Berarti nanti semakin jauh jarak dari yang menjadi dasar, semakin banyak data yang dibutuhkan juga ya Pak? Iya, karena kan dia berantai, asal dari berantai. Ya. Teman-teman kalau pengen tahu indeks berantai dipakai di mana? Di PDRB. Ya, ini saya tunjukkan nih di PDRB. Bentar. Kalau melihat tabelnya saja teman-teman akan bingung. Tapi kalau tahu dasarnya ya, saya kasih gambaran tadi dengan garis.
Jadi akan lebih paham, lebih gampang gitu ya. Oh, websitenya nggak bisa dibuka. Kita lanjut aja dulu. Ya, jadi pakai garis ya. Pakai garis jadi bisa tahu. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kalau tahun dasarnya kita ganti, bukan 88, ke 90, gimana tuh caranya? Ada yang mau coba nggak? Ya, yang mau coba siapa? Arya mau coba, Arya? Boleh, Pak. Ayo, silakan. Coba sekarang kita ubah tahun dasarnya ke 90, bukan ke 88. Bagaimana indeks yang lain? Pengaruhnya seperti apa? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, silakan. Tadi diganti 90 ya, Pak? 90-nya 100 jadinya. Oh, pertama kan, ya. Oke, terus coba buat dulu indeks yang biasanya dulu, indeks sederhananya dulu terhadap 90. Oke, sekarang indeks berantainya. Mulai 89 terhadap 88 gitu. Arya jangan dikunci, Arya. Kan indeks berantai. Kalau dikunci, dia terhadap B2, terhadap 88. Ya, oke. Nah, sekarang dari indeks berantai, coba buktikan bahwa indeks 88 itu 87,13. Kalau yang diketahui indeks berantainya. Gimana, Pak? Buktikan bahwa indeks, ini deh, buktikan bahwa indeks 988 terhadap 90 itu adalah 87,13 jika diketahui indeks berantainya di kolom D. Oke, sekarang coba Arya tolong hide dulu yang C. Yang C di hide dulu. Kolom C di hide. Klik di C, klik di kolom C. Ya, klik kanan, hide. Ya, oke. Nah, sekarang coba hitung berapa indeks 88 terhadap 90 kalau cuma diketahui indeks berantainya. Itu pertanyaannya. Atau yang B juga di hide. Yang B juga di hide. Nah, gitu. Jadi soalnya gitu ya. Tolong digedein dulu, Arya. Dengan 18. Ini ya, fontnya. Gimana cara menghitung indeks 88 terhadap 90? Yap.
Gimana Arya? Eh, Dapat enggak? Coba kamu gambar kayak garis kayak saya bikin tadi. cara menggambar gimana ya, Pak? Oke. Nggak apa-apa di situ. Tapi udah selesai belum? Dapat nggak bahwa di 88 terhadap 90, 87,13? Arya dapat nggak? Mana punya Arya? Coba Excelnya. Kok beda? Bukan berapa? Bukan 87,13 Arya. Ini terhadap tadi katanya terhadap 90 ya, Pak? Iya, terhadap 90. Tapi yang diketahui indeks berantainya gitu. Kira-kira gimana nyelesainnya? Delapan 89 terhadap 90 punya nggak? Pakai 1/4 ya, Pak? 1/4, boleh. Sama saja kan? 90 ke 89, kan ini kamu punyanya 89 terhadap 88. Kalau 88 terhadap 89, ya 1/4. 90 terhadap 89, adanya 114. 100,54, ya enggak? Kemudian, kalau 89 terhadap 90, ya 1/4-nya, betul. Silakan. Jadi logikanya dipakai. Logikanya dipakai.
Kamu punya nggak P89 terhadap P88? Ini, Pak. Ada kan ya? Ya, 89 terhadap 88 kan 114 kali 15. Terus, kalau 90 terhadap 88, kan belum punya. Delapan 89 terhadap 90 ada nggak? Enggak ada, Pak. Adanya 90 terhadap 89 kan? Yang 100,54. Oke, sekarang Arya close dulu. Arya close dulu. Saya menginginkan ketika teman-teman mengerjakan soal ini ya, soal-soal kayak gini, lebih ke logikanya yang dimainkan. Kalau di hafalan rumusnya, takutnya ngejelimet. Oke, sekarang saya coba share. Jadi ketika dibalik ternyata nggak semudah kan, nggak mudah seperti yang tadi ya. Oke, sekarang kita punya sebuah garis, ya. Kita punya sebuah garis. Ini ada 1988, ini ada 1989, ini ada 1990. Oke, yang kita punya di sini bahwa indeks di 1990 adalah 100. Kita punya di sini indeks berantainya 90/89. Ya enggak? Kita punya indeks berantai di sini 88 terhadap enggak ada. Jadi cuma ini. Yang kita punya cuma ini aja berantainya. Kita mau mencari indeks berantai dari 88 terhadap 90 kan gitu ya. Oke. Nah, oke, coba sekarang kita uraikan. Ini adalah P88 dibagi P90, betul? Ini akan sama dengan, ya, akan sama dengan, di sini antara 88 dengan 90 ada 89 gitu maksud saya. Ini ada 89 nih. Oke, jadi di sini P88 dibagi, di sini P90. Nah, di tengah-tengah ini ada satu nilai terhadap 88 terhadap 89. Ya, 88 terhadap 89 dan 89 terhadap 90 kan gitu. Jadi di sini saya menyisipkan di sini P88 terhadap P90 di sini. Bentar. Biar lurus gini. P90 saya butuh dua sisipan untuk menghubungkan dua nilai ini. Yang pertama ada 88 terhadap 89 terhadap 90. Saya taruh di sini. 89 terhadap 90. 89 terhadap 90 ini udah. Ya. Kemudian saya butuh juga 88 terhadap 89. Ada 88 terhadap 89. Di mana saya taruh? 88 terhadap 89. Kan gitu. Ya enggak? Kan ini sebenarnya enggak ada. Enggak perlu ada gitu loh. Tapi karena ini dibutuhkan untuk menjadi penghubung, sehingga di sini muncullah di sini I 88,89 dikali I 89,90 gitu maksudnya. Nah, sekarang I 88 terhadap 89 ada enggak? 88 terhadap 89 itu sebenarnya seper, ya, seper dari ini. Berarti kita tulis 1/114,15 kali 89 terhadap 90 ada enggak? 89 terhadap 90 ada.
ini, tapi dibalik. 1 per 100,54. 1 per 100,54. Gitu ya. Nah, ini hasilnya I 88 terhadap 90. Coba dikalikan berapa? Oh, langsung di sini aja ya. Sama dengan 1 per 114,15 dikali 1 per 100,54. Oke, kali 100. Oh, sorry. Ini pakai komanya, pakai titik. Ya. Dikalinya berapa? Per. Harusnya dikalinya bukan 100 ya, Mbak Dian. Juta, Pak. Hah? Dikali? 1 juta. Iya, betul. Karena dia tuh 87,13. 87,13 sama persis dengan yang di sini. Gitu loh. Paham nggak nih? Jadi dari informasi yang ada, tidak selamanya teman-teman tuh harus mengalihkan langsung. Kalau memang butuhnya 1/sekian, ya pakai gitu loh. Karena yang kita cari adalah 88 terhadap 90. Berarti 88 terhadap 89 kali 89 terhadap 90. Secara umum, kalau teman-teman, kalau saya langsung naik nih ya, ke yang langsung, kalau I88 sampai ke ujung, gimana kira-kira? Sampai 94. Yo, udah dapat polanya belum? Ini 88, koma berapa? Kalikan I berapa, koma berapa? Kalikan I. Gitu ya. Yang terakhir di ujung berapa? I 93 Yang terakhir di per ujung sini 94. 94. Ya enggak? Di sini 93, gitu ya. Di sini 92, 93. Di sini 91, 92. Paham nggak? Ini 90, 91. Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, kita ulang lagi besok. Gampang. Tuh, gitu. Ya. Alhasil, ini karena yang diketahui adalah 89 per 88, jadi dibalik. 1 per I 89,88 kali 1 per I 90,89 kali 1 per I 91,90 dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman lebih paham. Nggak berasa udah 18.36. Ada yang mau nanya? Sampai situ dulu deh. Saya nggak buru-buru. Yang penting teman-teman paham banget dari berantai ke indeks sederhana seperti apa. Sisanya tinggal teori. Jadi hari ini kita sampai indeks berantai dulu. Besok kita bahas dengan tahun dasar. Kok jadi pada bengong gini? Kumaha ya? Hah? Nggak sulit kok. Ini indeks berantai nggak sulit. Cuman teman-teman harus main di logikanya ya. Logikanya itu namanya berantai. Yang kita punya itu indeks terhadap periode sebelumnya gitu. Sementara indeks sederhana dia loncat bisa ke periode tahun dasar. Nah, cara menghubungkannya gimana? Ternyata harus dihubungkan satu persatu gitu loh.
ada tahun-tahun di tengah. Intinya itu sih yang mau saya sampaikan di indeks berantai. Oke, sebelum saya closing, hari ini kita belajar indeks ya. Indeks itu pengertian sederhananya adalah perbandingan dua nilai dari satu variabel yang diukur dari waktu yang berbeda. Gampangnya seperti itu. Nah, variabel yang dinilai bisa variabel price, harga, bisa produksi atau kuantum, bisa juga nilai atau value, di mana value ini adalah perkalian antara price dengan kuantum. Bentuk-bentuk indeks yang paling sederhana adalah indeks sederhana. Dia hanya membandingkan dua nilai sekaligus pada waktu yang berbeda. Kemudian ketika indeks ini dihitung dari beberapa komoditi yang diukur pada tahun yang sama, gitu ya, maka muncul di situ ada indeks agregat, kemudian muncul juga ada indeks agregat tertimbang. Kenapa tertimbang? Karena boleh jadi komoditas tertentu punya kontribusi yang lebih besar dibandingkan komoditas yang lain, gitu loh. Nah, ketika kita punya harga, variabel produksi, dan variabel value, ketika belajar indeks agregat, maka beberapa peneliti sebelumnya telah mendefinisikan bahwa kalau bobotnya kita kalikan dengan tahun dasar, maka itulah indeks Las Peirez. Sehingga indeks Las Peirez itu ada dua macam. Indeks Las Peirez untuk indeks harganya, berarti yang jadi pengali, menjadi pembobot adalah kuantum di tahun dasar. Kalau indeks produksi, maka yang menjadi pengali adalah price di tahun dasar. Cara ngingetnya gitu. Sementara untuk indeks fase ya, kalau indeks harganya, berarti pengalinya adalah kuantum di tahun berjalan atau QT. Sementara untuk indeks kuantum, maka pembobotnya, pengalinya adalah price di tahun berjalan. Sementara untuk indeks Fisher adalah rata-rata kuadratik dari Las Peirez dengan fase, dan indeks Drobich itu adalah rata-rata aritmatika. Sementara untuk Marshall, pengalinya atau pembobotnya adalah rata-rata dari tahun dasar dan tahun berjalan. Kemudian teman-teman juga diperkenalkan rata-rata dari indeks sederhana, dan diperkenalkan juga indeks berantai. Ya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana untuk memahami indeks. Dari indeks berantai, kita juga bisa menentukan indeks sederhananya dengan cara mengalihkan secara teratur, ya, secara berurutan dari tahun yang berdekatan, sehingga semakin panjang ya, pertanyaan Apriliani, semakin panjang tahun yang dibandingkan kalau diketahui indeks berantainya, berarti semakin banyak yang dikalikan gitu. Sampai ketemu.